Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sharing pada Bapak Ibu tentang berkas apa aja yang harus dikumpulkan untuk penerbitan SKTP untuk pencairan tunjangan profesi guru atau sertifikasi di Dinas Pendidikan, khususnya triwulan pertama pada tahun 2022. Jadi kalau untuk sertifikasi itu pencairannya 3 bulan sekali ya, per triwulan. Artinya dalam 1 tahun itu ada 4 kali. Nah, untuk yang tahun 2022 ini adalah yang pertama kali atau yang pertama. Jadi dari masing-masing dinas itu biasanya akan mengeluarkan surat edaran sesuai dinas pendidikan kota atau kabupaten masing-masing ya. Ini maaf salah, kabupaten masing-masing. Nah, ini adalah salah satu contoh surat edaran yang di wilayah Jawa Barat, salah satu kabupaten Jawa Barat. Jadi untuk surat edaran pada pemberkasan tunjangan profesi atau sertifikasi yang triwulan pertama ini, nanti kita akan bahas satu persatu syarat pencairannya seperti apa. Mungkin untuk daerah atau provinsi lain juga hampir sama ya, karena memang ini mengacunya pada Kemendikbud. Namun ada beberapa persyaratan tambahan itu berdasarkan dinas masing-masing. Nah, di sini untuk poin pertama kita coba bahas guru ASN daerah didampingi operator sekolah menginput dan atau memperbaharui data guru ASN daerah melalui Dapodik. Jadi jika ada hal yang perlu diperbaiki, misalnya data pribadi atau identitas, kemudian pangkat, SKKGB dan lainnya, itu nanti operator akan menginputkan dan kemudian didampingi dengan guru tersebut. Itu poin yang pertama. Untuk poin yang kedua, untuk pemberkasan ini ya, guru ASN daerah yang bersangkutan harus memastikan data terinput dengan benar. Jadi untuk mengacu data ini, apakah benar atau tidak, selain Bapak Ibu meminta profil Dapodik, profil gurunya Bapak Ibu di operator Dapodik, itu Bapak Ibu memantau juga gitu ya. Jadi jangan terserah aja gitu. Jadi harus disesuaikan dengan data-data yang terbaru, termasuk identitas dan kepegawaian. Itu yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, kebenaran data yang telah diinput dan atau diperbaharui menjadi tanggung jawab guru ASN daerah yang bersangkutan. Jadi untuk poin ketiga ini mengacu pada poin 1 dan 2, itu ketika sudah diinput dan sudah sinkron aplikasi Dapodiknya oleh operator, maka data yang sudah diinput dan apa yang udah dikirim ke dinas itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Jadi operator itu jangan disalahkan gitu ya, karena memang Bapak Ibu juga ikut memantau atau bertanggung jawab atas data pribadi masing-masing. Itu poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, dalam hal terdapat perbedaan gaji pokok yang tertera dengan kondisi yang dimiliki oleh guru ASN daerah, maka guru ASN daerah yang bersangkutan harus memperbaiki golongan ruang dan masa kerja pada Badan Kepegawaian Negara melalui BKPSDM. Jadi pada poin ini, Bapak Ibu itu harus menyertakan atau melampirkan bentuk kepangkatan, SK kepangkatan terakhir dan SK KGB terakhir. Kemudian operator itu akan menginput data terakhir Bapak Ibu. Jika SK-nya salah,
maka Bapak Ibu segera perbaiki di BKPSDM masing-masing. Karena operator itu tidak tahu menahu data yang diinput itu berdasarkan berkas yang ada pada Bapak Ibu. Jika Bapak Ibunya tidak teliti, mulai dari golongan, masa kerja, kemudian hal yang berkaitan tentang kepegawaian, maka operator tidak tahu menahu ya, karena memang data tersebut berasal dari Bapak Ibu gitu, dan Bapak Ibunya ketika salah itu ya harus diperbaiki melalui BKPSDM. Nah, kemudian pada poin 4, contoh dari apakah salah atau benarnya itu nanti Bapak Ibu sesuaikan. Ini sebagai contoh ya. Jadi saya ambil gambar ini dari info GTK, karena info GTK itu ngelinknya ke BKPSDM atau BKN gitu ya. Ini ngelinknya ke BKN. Jadi yang diinput oleh BKPSDM nantinya akan masuk ke BKN. BKN kemudian diteruskan atau sinkronisasi dengan data Kemendikbud. Nah, data Kemendikbud itu berasal dari data Dapodik, jadi saling sinkron gitu ya. Ini Kemdikbud, Kemdikbud ya. Ya, seperti inilah, sebagai tanda aja gitu. Kemudian coba Bapak Ibu amati gitu ya. Di sini bersangkutan harus memperbaiki golongan, ruang, masa kerja oleh BKPSDM. Jadi patokan Bapak Ibu ketika di sininya beda, maka Bapak Ibu perbaikannya bukan di Dapodik, tapi perbaikannya harus melalui BKPSDM. Jadi ketika di sininya sama dengan apa ya? Ini ibarat data BKN gitu ya. Jadi Bapak Ibu nantinya itu akan dilampirkan. Jadi kira-kira untuk pemberkasan yang poin 4 itu untuk golongan itu harus sama. Kita lihat untuk golongan 4B di sini dengan nama yang sama ya, dengan akun yang sama, kita cocokkan dengan data Kemendikbud. Ininya sama, golongannya sama. Kemudian TMT KGB. TMT KGB di sininya 2020 bulan 12 tanggal 1. Di sininya TMT-nya 2020 bulan 12 tanggal 1. Nah, kemudian masa kerjanya harus sama, 20 tahun. Data Kemendikbudnya harus sama, 20 tahun. Nah, ini. Kemudian gaji pokok, ini yang terpenting nih. Gaji pokok kita cocokkan dari BKN ke ini. Jadi, misalnya jika salah satu ini beda, maka Bapak Ibu itu kalau misalnya di sininya yang salah, maka perbaikannya ke BKPSDM. Tapi jika ini yang salah, maka perbaikannya harus melalui operator dengan dilampirkan SK KGB terakhir dan SK kepangkatan terakhir. Nanti akan dicocokkan. Seperti itu untuk penjelasan poin 4 tadi. Jadi mungkin sampai sini Bapak Ibu paham ya. Kalau tidak ada yang kalau kurang paham silakan tinggalkan komentar aja, silakan tanya-tanya di kolom komentar. Nah, seperti ini untuk gambaran syarat pencairan atau penerbitan SKTP untuk sertifikasi agar cair pada triwulan pertama ini 2022. Kemudian kita bahas poin kelima ini. Poin kelima ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, nah ini dari Indramayu ya, akan mengusulkan data guru ASN daerah yang dinyatakan valid untuk diterbitkan SKTP semester 1. Jadi berlaku untuk
2 triwulan ya. Jadi untuk ini itu untuk apa namanya? Untuk info GTK ini nantinya berlaku untuk 2 triwulan atau 1 semester. Nah, kita lanjut oleh Puslapdik Kemendikbudristek melalui aplikasi Simtun dengan ketentuan guru ASN daerah yang dinyatakan status validasi data tunjangan profesi valid wajib mengirimkan hasil cetak print. Nah, ini hasil cetak print out info GTK yang ditandatangani dan dilampiri fotokopi dokumen kepegawaian terakhir yang dimiliki, yaitu SK kenaikan pangkat atau SK KGB yang berlaku dan memastikan sudah terinput datanya dengan benar pada Dapodik sesuai hasil cetak info GTK dan SK kenaikan pangkat atau SK KGB yang dimiliki maksimal TMT 1 Januari 2022 untuk bahan verifikasi dan validasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sebenarnya untuk teknis ini itu akan dihandle oleh operator gitu ya, atau akan diakomodir oleh operator dari masing-masing satuan wilayah kerja. Namun Bapak Ibu perlu paham bagaimana teknisnya gitu sebagai gambaran kalau Bapak Ibu juga ikut memantau atas data Bapak Ibu. Nah, untuk poin kelima ini yang digarisbawahi, ini sebagai contoh gitu. Untuk yang garis bawah ini validasi data tunjangan profesi berupa valid gitu ya. Nah, di sini saya akan contohkan untuk poin yang kelima ini. Jadi, Bapak Ibu untuk operator itu nantinya akan mencetak info GTK dan nanti bentuknya akan seperti ini. Bentuk cetaknya tidak berwarna. Nah, di sana harus tunjangan profesinya itu harus valid. Jadi tidak ada data yang tidak valid gitu, harus valid. Kalau tidak valid berarti Bapak Ibu ada yang salah untuk inputnya atau tidak sinkron dengan data BKN. Nah, kalau sudah valid nanti menunggu verifikasi dinas. Pastikan data Bapak Ibu itu dengan lampiran berkas SK KGB terakhir dan SK kepangkatan yang terakhir itu harus sama dengan apa yang ada di info GTK. Jadi untuk bahan verifikasi dinas melalui Simtun, aplikasi Simtun itu untuk penerbitan SKTP. Nah, di sini untuk ketentuannya data sudah valid menunggu admin tunjangan dinas pendidikan sesuai jenjang untuk mengajukan usulan penerbitan SKTP. Nah, ini untuk catatan untuk valid gitu ya. Kemudian catatan kedua, bagi yang valid, jika dalam 1 bulan belum juga diajukan SKTP, konsultasikan dengan admin tunjangan di dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Nanti jika 1 bulan belum juga diajukan SKTP, silakan konsultasikan dengan admin dinas ya, itu biasanya bagian PE. Nah, tadi poin kelima Bapak Ibu semoga paham ya sampai sini. Jika pada poin per poinnya tidak paham silahkan komentar, nanti sebisa mungkin setahu saya nanti saya akan jawab. Nah, untuk poin ke-6 ini, sekolah menyampaikan hasil cetak info GTK yang telah ditandatangani guru ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten setempat ya, kabupaten yang Bapak Ibu ini. Nah, secepatnya gitu, tidak harus menunggu valid atau invalid. Jadi, untuk bentuk cetak ini, nah, perlu tambahan juga untuk poin 5 itu harus melampirkan SK kepangkatan terakhir. Jadi ini bentuk SK kepangkatannya. Ini salah satu contoh gitu ya. SK kepangkatan itu ada seperti ininya, ada ininya tercantum gitu. Nah, kemudian SK KGB yang terakhir nanti bentuknya akan seperti ini.
Nah, akan seperti ini. Nanti akan disesuaikan oleh admin Dinas Pendidikan. Nanti kita bahas yang poin ke-6. Poin ke-6 itu untuk guru sebelum diserahkan ke dinas, info GTK sebelumnya harus diverifikasi oleh guru masing-masing. Jika tidak diverifikasi dan misalnya ada yang salah gitu, khususnya gaji pokok tadi yang saya jelaskan, itu nantinya tidak tahu menau ya, maksudnya di luar tanggung jawab operator dan di luar tanggung jawab Dinas Pendidikan. Jadi ini sangat penting, setelah dicetak operator nanti akan akan mengajukan info GTK ini untuk Bapak Ibu verifikasi, termasuk golongan, ruang, kemudian gaji, masa kerja. Jika sesuai apa yang sudah ada di lampiran info GTK, lampiran SKKGB dan SK Kepangkatan, jika sesuai dengan info GTK ini, maka Bapak Ibu itu bentuk verifikasinya nanti tanda tangan kemudian nama jelas. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah tanda tangan, artinya itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sebagai verifikator berkas masing-masing gitu. Nanti akan diserahkan ke Dinas Pendidikan. Nah, setelah setelah semuanya sudah selesai, ini teknisnya dilakukan oleh operator dan Bapak Ibu mungkin nanti akan diarahkan oleh operator sekolah. Setelah itu nanti Bapak Ibu berkasnya akan diserahkan ke Dinas Pendidikan melalui operator sekolah. Jadi ketika 1 minggu atau 2 minggu setelah penyerahan berkas, nanti SKTP akan terbit. Ketika SKTP akan terbit, beberapa hari, maksimal 1 minggu lah, 7 hari gitu ya, nantinya langsung masuk ke dana sertifikasinya, langsung masuk ke rekening Bapak Ibu. Jadi itu adalah mekanisme dan syarat wajib untuk pencairan tunjangan profesi atau sertifikasi bagi Bapak Ibu di triwulan pertama tahun 2022. Jadi kurang lebihnya surat edaran itu nantinya akan dikeluarkan oleh dinas masing-masing, kemudian teknisnya tidak jauh berbeda karena memang mengacu pada Permendikbud gitu ya. Ya, mungkin itu saja. Barangkali ada pertanyaan atau kritik dan saran, silahkan tinggalkan komentar. Jika bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain agar paham dan ilmunya tidak mentok di Bapak Ibu dan supaya berkah gitu ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.